Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Jadikan HP Anda semuanya, kita semuanya menjadikan media untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena channel Sunanul Huda TV adalah untuk semata-mata syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya bersama istri saya lagi, yaitu Pujiana. Alhamdulillah pada kesempatan ini akan berbincang-bincang, sharing tentang hidup berumah tangga untuk menuju kebahagiaan. Karena semuanya impian orang yang menikah untuk menuju hidup rumah tangga itu impiannya, harapannya adalah kebahagiaan. Baik, oleh karena itu saya serahkan kepada host saya, istri tercinta saya, itu Pujiana. Idaman setiap manusia itu mempunyai rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Seperti perkataan Samawa ya, Ebi ya. Sakinah, mawadah, warahmah itu impian semua manusia. Karena kita mau ngebahas tentang rumah tangga menuju kebahagiaan. Gimana nih Bi nih? Apa sih rumah tangga itu Bi? Pertama, pengertian rumah tangga. Tidak semua orang itu bisa berkesempatan untuk rumah tangga. Artinya apa? Orang yang bisa berumah tangga terlebih harus melewati pernikahan dulu. Makanya orang yang rumah tangga itu harus nikah dulu. Orang yang bujangan atau yang masih gadis nggak bisa berumah tangga sebelum ada terjadinya ijab dan qabul. Apa kita harus berumah tangga Bi? Iya, karena rumah tangga ini adalah dimana sesuatu seorang manusia laki-laki dan perempuan ya, itu menjalin cinta dan kasihnya dalam pernikahan ijab qabul, sehingga setelah menikah di situ ia membangun rumah tangga, membangun keluarganya sehingga mempunyai keturunan. Kalaulah manusia tidak mau berumah tangga, berarti ia tidak yakin atas kehendak Allah atau atas rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Bi, untuk apa sih berumah tangga itu? Rumah tangga itu adalah untuk ketentraman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari ayat Al-Qur'an dijelaskan kenapa kita harus menikah, kita harus berumah tangga. Sebab sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan kita berpasang-pasangan, ada seorang laki-laki dan perempuan. Itu berpasang-pasangan agar tercipta yaitu mawaddatan warahmah, agar apa? Tentram ya. Kalau sudah menikah, lihat saja seorang laki-laki enggak ngayap kemana-mana, justru hanya nyari penafkah pulang ke rumah. Seorang perempuan pun sama, ketentraman ada, saling membutuhkan, saling menutupi antara satu dengan lainnya. Seorang suami punya kekurangan, punya istri pun sama punya kekurangan, kelebihan punya, seorang istri punya, saling melengkapi, sehingga ketika kekurangan seorang suami ditutupi oleh kelebihan seorang istri, kalau kekurangan seorang istri ditutupi oleh kelebihan seorang suami, sehingga tentram. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan dalam keadaan sendiri, Allah ciptakan dalam sendiri ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ditempatkan di surga, tetapi tidak mempunyai pasangan, tidak berumah tangga, tidak menikah. Ya, Nabi Adam justru padahal tempat surga ini darun ni'am, tempatnya kenikmatan, segala fasilitas semuanya ada. Tidak harus capek, tidak harus kerja dulu seperti di alam dunia. Tapi Nabi Adam alaihissalam
ketika di surga nggak betah karena nggak ada yang menemani, hidup sendirian walaupun dengan fasilitas yang ada. Nabi Adam merasa kesepian, maka Allah ciptakanlah siapa, yaitu Siti Hawa untuk menemani, untuk menemani hidupnya dan mempunyai keturunan sampai ke kita nih, anak keturunannya, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti benar ya kalau manusia itu termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial itu nggak bisa saling berhubungan ya satu sama lain, seperti suami istri, mereka itu saling menutupi satu sama lain menjadi sebuah kesempurnaan dan menjadi menciptakan rumah tangga yang indah menurut syariat Islam. Terus bagaimana Bi kalau manusia tidak berumah tangga tuh Bi hukumnya? Justru kalau manusia takut dengan pernikahan, takut hidup berumah tangga, mungkin rasa takutnya takut miskin atau takut nggak kenafkahin, maka itu hukumnya haram. Artinya apa? Karena imannya kurang sama Allah, kurang yakin sama Allah. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketika nikah pasti ada rizki istri kita, ada rizki anak kita. Yakinlah itu, karena Allah sudah mengasih rizkinya masing-masing. Rizki istri kita adanya di suami, rizki anak kita adanya di suami. Sehingga ketika seorang suami terkadang ketika sudah nikah karirnya memuncak. Karena kenapa? Ada rizkinya, rizki istrinya, rizki anak-anaknya. Makanya haram bagi orang yang tidak mau menikah karena rasa takut gak kenafkahin, takut gak kebiayain, maka itu tidak boleh. Jadi kan manusia itu kan harus saling harus berumah tangga ya, untuk melengkapi hidupnya. Dan tentu hidup ada pasti, kalau nggak berumah tangga juga kan hidup pasti ada yang kurang. Justru tujuan rumah tangga itu diantaranya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang berumah tangga itu niatnya ibadah, menjauhkan dari perbuatan maksiat, zina mata, zina pendengaran, zina tangan, zina kaki, apalagi naudzubillah zina farji atau kemaluan. Itu untuk menahan pandangan, sehingga kalau sudah orang menikah maka sudah insya Allah terjaga pandangannya, nafsunya, karena sudah mempunyai pasangan di rumah. Tapi sekarang sudah berumah tangga, kalau sudah berumah tangga kan terkadang ada aja ujian dan cobaannya. Gimana seperti apa sih rumah tangga yang baik dan benar tuh Bi? Dalam kehidupan sehari-hari, jangankan yang rumah tangga, yang tidak rumah tangga pun terkadang ujian selalu ada. Apalagi rumah tangga, yang mana rumah tangga ini ya antara suami dan istri sehingga mempunyai keturunan, pastilah ujian dan cobaan itu pasti ada ya. Sebab kenapa? Yang namanya hidup, manusia itu pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, selesai mati. Orang yang mati sudah tidak punya masalah. Makanya setiap manusia sudah menjadi sunatullah itu harus punya masalah pastinya. Apalagi ketika rumah tangga. Rumah tangga seperti ragan menemukan masalah-masalah. Sekarang zaman sekarang nih masalah ekonomi. Kalau zaman sekarang kebanyakan, karena dengan tertimpanya musibah wabah virus corona, banyak di berita itu perceraian gara-gara ekonomi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Di situ kita harus menyadari bahwa musibah ini yang bisa ngangkat hanya Allah, hanya bisa bersyukur. Dorong suami dengan doa, kasih semangat. Berapapun hasilnya yang dihasilkan oleh suami, maka seorang istri harus menerima, karena mensyukuri. Sehingga dengan mensyukuri itulah seorang istri, seorang suami pun akan menjadi tenang. Dan juga ketika berumah tangga, menyikapi sebuah permasalahan dengan musyawarah dan melibatkan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya Allah akan memberikan solusi. Sebab siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusinya. Jadi kan dalam rumah tangga itu kita saling membantu lah, ibaratkan ya satu sama lain ya Bi ya. Terusnya saat kan nama rumah tangga kadang nggak bisa kita harus ngadulin, oh itu tanggung jawab suami, tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Nama rumah tangga kita harus saling membantu lah, seperti kayak kita ngedidik anak aja kan, itu tanggung jawab kita bersama. Masalah ekonomi juga kan sebisa mungkin kita saling membantu, saling mensupport lah, ibaratkan walaupun kadang istri harus jaga di rumah atau gimana,
tapi kan kita harus dengan support seorang istri, kita kan dengan itu bisa. Jadi dalam apalagi keadaan ekonomi kayak gini kan, kayak lagi pandemi kayak gini, ekonomi sedang menurun, jadinya kan itu sekarang banyak banget masalah-masalah rumah tangga. Seharusnya itu kita lebih dengan mendekati dengan Allah itu kan dengan cara membantu suami, dengan mendorongnya, dengan tidak banyak neko-neko lah ibaratkannya ya, memberikan semangat dan juga berdoa. Insya Allah kesusahan itu, ujian itu akan terlewati. Kalau Allah kita libatkan, maka sehebat apapun permasalahan yang kita hadapi ketika rumah tangga, maka Allah akan memberikan ketentraman, seperti seolah-olah kita meyakini bahwa Allah akan berikan jalan keluar. Begitu. Jadi semua masalah ya. Terus ya bagaimana nih Bi, bagaimana kita harus berumah tangga yang seperti diajarkan Rasulullah? Seperti ajaran berumah tangga dalam kehidupan Rasulullah atau syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Maka karena justru dengan kehadiran Islam ini yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan menjadi suri teladan. Rasul sebagai contoh suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya dalam soal pergaulan, dalam berumah tangga pun Rasul itu luar biasa dalam rumah tangga. Contohnya, Rasul ini sangat menyayangi seorang istrinya, ya, sehingga ia selalu memanggil ya Khumairah. Apa artinya? Wahai pipi kemerah-merahan. Selalu memuji istrinya, ya. Jadi jangan sampai mengolok-olok seorang istri, ya. Mengolok-olok, misalkan istri kita jenong, dipanggil jenong, nggak boleh. Wala tuqabbih, janganlah mengolok-olok. Atau suami kita, kejelekan seorang suami di luar diomong-omong, itu haram hukumnya, terlaknat itu seorang perempuan. Begitu juga suami, jangan membuka aib permasalahan istrinya, aib bini saya begini, jangan dibuka. Itu juga haram, ya, nggak boleh. Justru harus kita tutupi. Dalam menyikapi itu semuanya berumah tangga yang Islami, maka yang pertama harus tumbuh kasih sayang sampai hari tua. Jangan sampai luntur. Maka nikah tujuannya adalah niat karena Allah. Jadi tujuan pertama dulu, niatnya ibadah, mencintai seorang perempuan karena ibadah. Dan juga ketika mempunyai turunan kita didik, berarti kita juga ibadah. Maka ketika berumah tangga seperti yang dilakukan Rasulullah, harus mempunyai tugas, mengerti, menyadari tugas masing-masing. Tugas suami bagaimana, tugas seorang istri. Tugas suami mencari nafkah, juga seorang istri di rumah melayani suami, bebenah rumah, nyuci dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitupun suami ketika ia masih ada luang waktu untuk bisa menolong, membantu istrinya ketika di rumah. Memang kalau ada waktu bisa membantu seperti Rasulullah SAW. Rasul pernah suatu ketika ia menjahit baju bolongnya sendiri, tidak, karena mengetahui istrinya itu lagi sibuk. Begitu. Permasalahan kadang bermunculan. Semua kan pasti ada sebab dan akibatnya. Dan bagaimana solusi rumah tangga yang dituntut oleh Rasulullah? Permasalahan pasti akan datang, atau pasti ada sebab, pasti ada akibatnya. Nah, rumah tangga itu semuanya orang belajar, nggak ada yang sempurna. Tapi berusaha kita menuju namanya yang baik dalam rumah tangga. Karena dalam rumah ini sebut susah-susah, sebut gampang-gampang. Ya. Ada pasang surutnya lah ya. Surutnya. Terkadang manusia ini emosinya naik turun ya. Kadang-kadang lagi tenang-tenang, lagi enggak. Apalagi kalau tidak jauh dari Allah, justru setan yang masuk. Maka dalam menyikapi ininya semuanya adalah pertama itu permasalahan-permasalahan hal sepele saja harus kita sebagai suami terutama harus bisa mencontohkan. Seperti mentang-mentang seorang pemimpin rumah tangga keluar pun tidak izin. Misalkan suami mau main, mau kemana, udah terserah gua, nggak bisa begitu. Justru walaupun seorang suami tidak wajib izin sama istri, tapi harus mencontohkan, karena seorang istri pun akan mengikuti sikap perilaku suami. Kalau suaminya izin keluar sama istrinya mau kemana-kemana,
maka insya Allah seorang istri pun akan mengikuti yang dilakukan oleh suami. Jadinya kan kayak mau keluar aja itu kan adalah hal sepele ya. Kadang kita mau ke warung, tapi dalam syariat Islam itu seorang istri harus diizinkan ya Bi dengan suaminya ya, misal mau ke warung gitu buat beli keperluan dapur atau apa. Tapi kadang banyak manusia itu yang menyepelekan hal kecil seperti itu kepada suaminya. Kalau udah mau pergi aja, padahal itu penting banget kan buat izin seorang istri. Jangankan hal ke warung, dalam puasa sunnah Senin Kemis misalkan mau puasa sunnah, itu harus izin sama suami. Itu dalam segi ibadah ya. Dalam segi ibadah kan puasa Senin Kemis ibadah, tapi kalau suami tidak mengizinkan tidak boleh. Ketika seorang istri memaksakan untuk puasa tanpa izin suami, misalkan puasa Senin Kemis, maka puasanya itu haram, kecuali puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan. Ketika suami melarang, istri itu wajib menentangnya. Tapi kalau puasa sunnah ketika suami melarangnya, maka tidak boleh. Apalagi dalam puasa ibadah, keluar rumah, mau ke warung doang. Sebab dalam hadis Nabi, ayyumam ra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idzi zawjiha kanat fi sukhtillahi ta'ala. Seorang perempuan apabila keluar dari rumahnya tanpa seorang izin suaminya, maka ia dalam terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan terlaknatnya? Sampai ia kembali lagi ke rumahnya dan suaminya ridho. Kalau suaminya enggak ridho tanpa izin keluar rumah, maka dalam terlaknat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Surganya seorang istri itu terletak di ridhonya suami. Makanya mudah cara seorang istri untuk masuk surga, mudah sekali. Menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat sama suami, masuk ke surga. Allah pilihkan mau masuk surga pintu yang mana, itu syaratnya. Padahal untuk seorang istri itu mudah ya, banyak jalan untuk menuju surga. Tapi terkadang ya namanya manusia itu ada aja yang dia lupain. Kadang sama suami aja suka membangkang, terus kadang masalah keterbukaan aja ada aja yang ditutupi dari seorang suami. Itu gimana tuh Bi kalau misalnya ada rumah tangga kan ya, ada masalah keterbukaan itu penting gak sih? Kadang kan ada rumah kita orang lihat gitu ya, kayak beli baju gitu ya, gini bagian baju jangan bilang suami gue ya gitu. Kalau gue ngambil baju kan kalau keterbukaan gitu ya. Itu penting. Sebab apalagi dalam harta suami, 1.000 rupiah pun ngambil dompet suami itu nggak boleh, harus izin ya. Kecuali beli baju hasil sendiri istrinya ya, atau dia ikut arisan apa nggak apa-apa. Tapi kalau ngambil dari harta suami tanpa izin, 1.000 rupiah pun tidak boleh. Kita ngasih sedekah aja dari harta suami, sedekah ke masjid tanpa izin, maksudnya itu nggak boleh, haram hukumnya. Karena kan gini Bi ya, kadang seorang istri kan udah tahu gitu ya masalah seperti itu. Kadang ada kayak yang orang minta sedekah gitu, tapi kan seorang istri belum minta dengan, misalnya kadang-kadang memanfaatkan kayak seperti anak yatim. Kata kita kan nggak tahu itu benar apa enggak, terus kadang suka maksa, tolong dong Bu, ini buat anak yatim sedekahnya gini. Terkadang kita tuh karena kita belum punya izin untuk mengeluarkan uangnya, itu gimana tuh hukumnya tuh Bi? Ya, apakah kita harus benar yaudah biarin deh keluarin aja atau gimana? Saya belum dapat izin sama suami, tapi sekira-kiranya istri mengetahui sifat suami bahwa seorang suami ini adalah seorang dermawan, tidak apa-apa ketika dia ngasih, sudah bilang udah ngasih sedekah, karena tahu sifat suami kita adalah seorang dermawan. Kalau memang mengerti sikap dan sifat suami itu, mungkin setelah ngasih izin itu pasti insya Allah dikasih ya ridhonya. Bisa penting untuk mendidik generasi penerus yang baik dan berakhlak. Gimana tuh Bi? Maksudnya anak keturunan? Iya. Dalam berumah tangga, tentunya kita nanti mempunyai keturunan anak ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tentunya untuk menciptakan generasi itu, seorang anak itu dari seorang ayah dan ibunya. Dia akan merekam atau mengikuti gerak-gerik orang tuanya. Kalau orang tuanya sering ke masjid, ya sering ngaji, ya ahli sedekah, mencontohkan kata-kata yang baik, perilaku yang baik,
maka generasi anak kita ini akan mengikutinya. Seperti anak ya akan melihat seorang ayahnya serajin ke masjid, ngaji, ibunya sering ngaji dan lain sebagainya, maka seorang anak pun akan merekam dan mengikutinya, tergantung pendidikan dalam rumah tangga. Ketika kita sebagai orang tua tidak mencontohkan, cuman hanya nyuruh dengan lisan saja, tapi orang tuanya menyuruh kepada anaknya untuk sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Nggak dipraktekin ya, ibaratkan ya. Orang tuanya nyuruh ngaji, tapi orang tuanya nggak ngaji. Orang tuanya seorang perempuan suruh berjilbab, tetapi ternyata ibunya aja tidak berjilbab. Bagaimana dia akan menjadi tercipta generasi yang muslimah? Ya, jadi berawal generasi tercipta yang baik itu berawal dari rumah tangga, dari ayah dan ibunya sebagai daripada yaitu contoh suri teladan yang baik buat anak-anak. Karena kan gini Bi, dalam rumah tangga ya, namanya manusia sifatnya kan kita beda-beda ya. Terkadang sifat hati itu kadang suka adalah sifat iri. Kalau terkadang kalau seorang istri ngeliat tetangga gitu ya, ngeliat tetangga beli perabotan baru, terus ya istrinya pengen gitu ya, terus menuntut suami, si tok ini beli ini, kata gimana dong, kata gitu, beliin apa, itu gimana tuh Bi menurut pandangan Islam itu Bi? Meminta kepada suami boleh-boleh saja, sah-sah aja. Kalau suami memang punya rezeki dan dia tidak pelit, maka dia akan membelikan, tapi jangan menuntut di luar kemampuan seorang memaksakan suami. Memaksakan ya. Itu nggak boleh. Jadi akhirnya menjadi sebab akibat berantem jadi rumah tangga. Jadi seorang istri pun boleh kita mempunyai kita, tapi ukur kemampuan suami kita. Kita harus lihat ya. Justru ketika suami kita belum mampu, doain, dorong dengan doa, dorong dengan semangat, biar apa yang diinginkan seorang istri juga tercapai. Ketika seorang suami pun mempunyai rezeki yang lebih, tidak boleh pelit, sehingga karena kelancaran rezekinya itu ada di doa seorang istrinya. Jadinya udah ya, maksudnya dari sini kan kita udah banyak belajar ya masalah rumah tangga. Terusnya kadang ada manusia yang selalu mengukur semua dengan materi. Terus ya kayak gini deh Bi, misalnya kadang buat mencari calon suami aja, kadang kan manusia harus lihat mapan gak tuh, tapi nggak tahu kan masalah akhlaknya. Pertama kayak dalam gitu ya. Mencari suami atau istri pun memang disyariatkan diantaranya 5 liha wali jamaliha, dan juga keturunannya, cantiknya, lalu tampannya, juga keturunannya, bobot bibitnya, hartanya. Yang kedua yang paling baik adalah lidiniha, yaitu agamanya. Rasulullah SAW untuk mencari pasangan itu dengan 4 faktor, yaitu tampannya, gantengannya, dunianya, dan juga apa tadi? Mapan. Dunianya itu mapannya, keturunannya, keturunan siapa? Bobot bebeknya ibaratkan ya. Keempat adalah agamanya. Cari di antaranya, jarang yang sempurna, yang penting jarang ada memang. Cuman kalau nggak ada cantik, nggak ada hartanya, nggak ada keturunannya, minimal agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah membina rumah tangga itu akan menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Maka kalau hanya cantik saja, belum tentu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kita nyari hartanya saja, belum tentu sakinah, mawaddah warahmah. Pasti kalau yang mencari agamanya, ya agamanya kuat, pengetahuan agamanya, nurut sama suami, insya Allah menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Terkadang kan ya Bi, kita kan dalam rumah tangga, di setiap rumah tangga kan pasti ada keluarga. Terkadang dalam keluarga itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Terus kayak misalnya seorang istri mempunyai ipar atau gimana, kadang mempunyai hati yang tidak misalnya yang suka buruk sangka atau gimana. Suami udah mencoba untuk mengajarinya, terus tapi seorang istrinya nggak mau mengerti gitu, maksudnya dengan ajaran suaminya, masa ibaratkan terserah, masa bodoh, kalau gue kayak gini ya gue kayak gini. Itu gimana tuh Bi kalau pandangan agama kalau seorang istri nggak nurut dalam kebaikan apa yang diperintahkan oleh suami, maka tidak ada ridho sama suami dari suami. Kalau suami tidak ridho,
maka tidak ada keberkahan buatnya. Kalau keberkahan tidak ada, maka jaminannya masuk neraka. Sebab tadi dibicarakan bahwa ridhonya Allah tergantung ridho suami. Kalau seorang istri masuk surga, istri taat sama suami, tentunya taatnya dalam kebaikan, akhlaknya. Pertama kayak dalam gitu ya. Mencari suami atau istri pun memang disyariatkan diantaranya 5 liha wali jamaliha, dan juga keturunannya, cantiknya, tampannya, keturunannya, bobot bibitnya, hartanya. Yang kedua yang paling baik adalah lidiniha, yaitu agamanya. Rasulullah SAW untuk mencari pasangan itu dengan 4 faktor, yaitu tampannya, gantengannya, dunianya, dan juga apa tadi, mapan. Dunianya itu mapannya, keturunannya, keturunan siapa, bobot bebeknya ibaratkan ya. Keempat adalah agamanya. Cari diantaranya, jarang yang sempurna, yang penting jarang ada memang. Kalau nggak ada cantik, nggak ada hartanya, nggak ada keturunannya, minimal agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah membina rumah tangga itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Maka kalau hanya cantik saja, belum tentu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita nyari hartanya saja, belum tentu sakinah mawaddah warahmah. Pasti kalau yang mencari agamanya, ya agamanya kuat, pengetahuan agamanya, nurut sama suami, insya Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Terkadang kan ya Bi, kita kan dalam rumah tangga, di setiap rumah tangga kan pasti ada keluarga. Terkadang dalam keluarga itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Terus kayak misalnya seorang istri mempunyai ipar atau gimana, kadang mempunyai hati yang tidak misalnya yang suka buruk sangka atau gimana. Suami udah mencoba untuk mengajarinya, terus tapi seorang istrinya nggak mau mengerti gitu, maksudnya dengan ajaran suaminya, masa ibaratkan terserah, masa bodoh, kalau gue kayak gini ya gue kayak gini. Itu gimana tuh Bi, pandangan agama kalau seorang istri nggak nurut dalam kebaikan apa yang diperintahkan oleh suami, maka tidak ada ridho sama suami dari suami. Kalau suami tidak ridho, maka tidak ada keberkahan buatnya. Kalau keberkahan tidak ada, maka jaminannya masuk neraka. Sebab tadi dibicarakan bahwa ridhonya Allah tergantung ridho suami. Kalau seorang istri masuk surga, istri taat sama suami, tentunya taatnya dalam kebaikan. Kalau dalam kejelekan boleh ditolak. Itu saja ya untuk pertemuan ini ya. Itulah bincang-bincang kami yang mudah-mudahan tema pada hari ini, pada kesempatan ini, tentang menuju kebahagiaan dalam rumah tangga ya. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih khusus untuk saya, berkeluarga dengan istri saya Pujiana, dan alhamdulillah kami mempunyai anak muda 2. Doain mudah-mudahan diberikan keberkahan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mohon maaf kami apabila dalam pembicaraan tutur kata kami, saya pribadi dan istri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.